Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Kali ini di episode 2 kita belum edit video secara langsung. Jadi hari ini kita akan bahas dulu ukuran dan resolusi yang bisa kita gunakan ketika edit video. Biasanya di beberapa platform itu ada yang ngompres video kita, ada yang enggak. Jadi jangan sampai kita bikin resolusi gede-gede tapi ternyata dikompreskan, sayang gitu. Udah lama ngeditnya, udah lama rendernya, tapi ternyata hasilnya jelek. Di sini seperti biasa aku gunakan kembali Premiere Pro 2019. Tapi kalau kalian pengen gunakan Premiere Pro yang lain ataupun software editing lain itu sama saja, ukurannya hampir-hampir mirip kayak gini. Nah, kalau pertama kali kita mau bikin project, kita buat dulu new project. Di sini kita bisa lihat, ini kita bisa ganti nama. Aku tulis saja project posting video ya. Nah, di sini ada tempat di mana kita menyimpan. Ini bisa diganti, terserah teman-teman mau disimpan di mana. Kalau aku biarin aja di sini, karena nanti juga kalau mau cari tinggal ketik file, recent file juga nanti bakal ketemu. Terus kita klik OK. Nah, di sini akan masuk di project, jadi belum masuk di setting. Nah, untuk membuat video kita buat namanya sequence. Aku udah jelasin sebelumnya sequence itu apa ya. Nah, cara bikin sequence itu kita klik file, terus di sini new, terus di sequence. Nah, disinilah letak settingan yang aku bilang tadi. Ini sebenarnya aku udah bikin beberapa settingan. Nah, di sini juga Adobe Premiere itu udah menyediakan banyak settingan gitu. Biasanya umumnya orang biasanya ngambil dari sini nih, HDV, dan di sini udah ada nih settingan-settingannya. Tapi kali ini aku akan ajarin gimana caranya bikin settingan yang manual. Masuk di setting. Nah, di sini juga ada nih, ada pilihannya tadi banyak. Nah, pilih dulu custom. Jadi kita akan setting sendiri. Yang pertama aku jelasin dulu settingan yang bagus untuk YouTube. Nah, YouTube ini agak lebih spesial daripada platform yang lainnya, lebih spesial daripada Facebook, lebih spesial daripada IG, IGTV, Story dan sebagainya. Karena di YouTube itu kita bisa gunain setting semaksimal mungkin dan YouTube itu masih bisa nerima video kita. Misal kita mau bikin 2K, kita mau bikin 4K, 8K, YouTube itu masih bisa ngeplay gitu loh. Kita mau bikin bentuknya portrait atau landscape, kita masih bisa kalau di YouTube. Jadi kalau misalnya kita mau bikin sinematik, aku saranin untuk di ukuran 1920p kali 1080p. Kita rubah di sini. Nah, di sini juga ada nih time base. Nah, time base ini kalau aku pribadi, kalau untuk di sinematik aku akan gunakan 29,97. Tapi balik lagi bahwa di YouTube itu kita bisa gunain yang mana aja. YouTube itu masih bisa tanpa ngekompres. Kalian kan sering kan kalau dilihat di YouTube itu ada yang pakai 60 fps. Sebenarnya boleh-boleh saja, tapi saranku sih tidak terlalu perlu. Karena apa? Makin besar kita ngasih angka ini, makin lama kita buat ngerendernya. Nah, di sini terus itu ada pixel aspect ratio. Pastikan ini pilih ini. Biasanya kalau kita buka Premiere tuh dia akan otomatis kayak ngepilih yang ini. Aku nggak tahu juga fungsinya apa di sini, tapi selalu klik ini dan pilih square pixel. Nah, sementara yang lain ini kayak dibiarin aja. Aku juga nggak tahu fungsinya apa, biarin aja otomatis. Nah, ini juga berlaku kalau kalian bikin vlog traveling. Kalian juga bisa menggunakan setting ini. Nah, kalau untuk bikin cinematic 4K, aku kasih ukurannya itu adalah 3840 dikali 2160 pixel. Nah, ini adalah settingan untuk 4K. Tapi aku jarang pakai itu. Setting terlalu tinggi ini juga berat ketika kita edit. Juga kalau dilihat dari laptop aku yang kecil ini nggak terlalu pengaruh. Atau kalau pengen lebih rendah lagi bisa pakai 1280 kali 720. Nah, ini masih bisa diputar di HP dan laptop kecil dan tidak pecah. Nah, itu kalau untuk bikin sinematik dan vlog traveling ya, yang dimana kita banyak gerak di situ. Karena frame per second di sini akan ngaruh banget ketika kita melakukan pergerakan. Kalau dia makin kecil nanti dia bakal patah-patah.
Oleh karena itu, kalau kalian pengen bikin vlog di dalam rumah, di studio dimana kita cuma duduk diam saja, kita bisa rubah di time base-nya ini. Cukup gunakan 24. Kayak aku bilang tadi, makin kecil time base-nya ini, makin cepet kita buat ngerender. Jadi kalau pengen bikin vlog yang nggak banyak gerak nih, yang cuma kita ngobrol di ruangan, cukup gunakan 24 frame per second ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke Instagram. Kalau di Instagram sendiri, ketika kita ngupload video kita itu pasti terkompres. Time base-nya aku tetap saranin masukin di 29,97. Nanti Instagram akan ngepres dia ke 24 atau 25. Kalian bisa menggunakan setting ini untuk 2K, atau kalau mau lebih ringan lagi, ketika di render itu kalian bisa gunakan 1280p kali 720 pixel. Nah, bisa kayak gini dan ke play di Instagram dan nggak pecah. Lebih tinggi dari itu 4K atau 8K aku nggak saranin, karena bakal berat ketika kalian ngedit, bakal lama juga untuk ketika nguploadnya, dan Instagram pasti akan ngompres. Jadi cukup segini maksimal untuk settingannya kalau di Instagram feed. Sekarang kan banyak juga tuh orang ngevideo tuh pada pakai portrait semua nih, jarang sudah yang pakai landscape ya, karena emang udah tren vertical video daripada horizontal video. Jadi kalau untuk vertical video, aku saranin di ukuran 1080 kali 1350p. Nah, jadi dia akan nge-crop di ukuran 4:5 untuk di Instagram yang portrait. Itu maksimalnya segitu 4:5. Kalian bisa atau kalian pengen bikin dia kotak juga bisa, itu di 1080p kali 1080p. Tapi aku sih nggak saranin bikin perbandingan 1:1 ya, karena kayak udah jadul banget nih 1:1. Kecuali kalau kalian pengen bikin video infografis boleh dan bukan 1:1 karena masih enak dilihat. Kalau untuk video aku nggak saranin di 1:1. Selanjutnya itu untuk di IG story. Kalau di IG story kan kita bisa full tuh ya sebenarnya. Kalau kita pengen ngedit, ketika kita nge-shoot kita langsung bisa post gitu. Tapi kalau kalian harus edit dulu nih di Premiere, aku saranin di ukuran 1080 kali 1920 kayak gitu. Jadi dibalik lah. Jadi sebelumnya itu 16:9, sekarang kita gunakan dia jadi vertikal jadi 9:16. Nah, ini adalah ukuran terbaik menurut aku, karena aku udah pernah coba juga di ukuran lain. Itu yang ini sih the best, jadi dia nggak terlalu pecah di device manapun. Jadi kalau misalnya kalian upload di ukuran ini di Android, ketika dia di iPhone bagus, dia di tablet bagus kayak gitu. Jadi dengan ukuran segini gitu. Selanjutnya itu di IGTV. Nah, di IGTV kalian bisa gunakan ukuran ini juga nih, 1080 kali 1920. Ini untuk yang portrait. Nah, by the way, kalau di IGTV ini kita cuman bisa stuck di ukuran ini nih, 1920 kali 1080 atau kebalikannya. Aku udah coba di perbandingan 4:5. Nah, kalau di IGTV itu kalau ukurannya kalian nggak 16:9 atau 9:16, dia nanti bakal ada item-itemnya gitu, dan itu menurut aku jelek di video. Jadi aku saranin di ukuran ini, mau portrait ataupun landscape itu terserah kalian. Selanjutnya itu untuk di Facebook, LinkedIn, atau di platform lain lah. Nah, kalian bisa gunakan lagi dan lagi ukuran 1920 kali 1080. Facebook juga sama, dia bakal nge-compress. Jadi kalau kalian gunakan 4K, 8K nanti ke depannya, dia bakal nge-compress, dan itu useless aja sih. Kalau kalian udah bikin settingan yang tinggi-tinggi, tapi ternyata di Facebook juga nanti bakal nge-compress, jadi percuma. Nah, itu sih sebenarnya ukuran-ukuran yang umum. Tadi juga aku udah jelasin bahwa beda tempat kita ngupload, beda ukuran-ukurannya. Tapi ada satu ukuran tadi yang aku udah ulang-ulang kali, bahwa nih di ukuran 1920, 1080 dengan 29,97 frame per second ini, dia itu hampir support di semua tempat kita mau ngupload. Jadi ukuran ini termasuk ukuran universal. Nah, itu aja info untuk ukuran-ukuran yang cocok di beberapa
jenis platformnya akan kita ngupload untuk bikin video. Semoga bermanfaat. Di next episode kita kayaknya udah bisa coba langsung edit. Gimana sih cara memulai edit di Premiere?